Seorang wanita yang bernama Lisa Novel yang berusia 40 tahun tewas akibat tikaman sebanyak hampir 200 kali di dalam rumahnya dan di depan kedua putri kandungnya. Namun setelah 10 bulan, publik baru mengetahui apa alasan yang digunakan oleh si pelaku. Siapakah si pelaku dan apa yang mendasari si pelaku melakukan hal keji ini? Lisa Novel adalah ibu dari dua orang putri. Lisa menikah dengan Nicola Zanella dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak bernama Megan Zanella. Namun pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian. Beberapa tahun setelah perceraian Lisa dengan suami pertamanya, Lisa menikah dengan pria bernama Kevin Novel. Kevin dan Lisa menikah 1 tahun setelah perjumpaan mereka pertama kali. Setelah beberapa tahun menikah, Kevin dan Lisa mempunyai anak yang bernama Hailey Novel. Mereka hidup bahagia di kota kecil Willoughby Hills, Ohio. Lisa bekerja sebagai pekerja sosial untuk Departemen Layanan Anak dan Keluarga, sedangkan Kevin Novel bekerja sebagai supir truk. Lisa diketahui adalah wanita yang menyukai anak kecil dan juga senang membantu orang lain. Oleh karena itu pada tahun 2011, Lisa mengadopsi Sabrina Zunih dari panti asuhan di saat usia Sabrina yang saat itu menginjak 16 tahun. Hal ini memang tidak biasa karena orang tua asuh biasanya memilih anak yang berusia lebih muda, karena usia-usia remaja adalah usia di mana seorang anak biasanya menjadi lebih penentang dan hal itu biasanya sangat dihindari oleh kebanyakan orang tua asuh. Kemungkinan Lisa melihat seorang seperti Sabrina yang mempunyai masa sulit di dalam hidupnya dan ingin membantunya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sabrina Zunih tinggal dengan keluarga Novel sekitar 1,5 tahun. Sabrina lahir pada tahun 1994. Kedua orang tuanya diketahui mempunyai masalah kesehatan. Ayahnya meninggal pada tahun 2012 karena overdosis narkoba, sedangkan ibunya mempunyai masalah kecanduan narkoba dan minuman keras. Oleh karena itu, ia lantas tinggal dan diasuh oleh neneknya sejak ia masih sangat kecil. Namun ketika Sabrina sering mencuri uang neneknya untuk membeli narkoba dan minuman keras, pihak pengadilan akhirnya memindahkan Sabrina dari asuhan neneknya dan menempatkan Sabrina di panti asuhan sampai akhirnya ia diasuh oleh Lisa Novel. Lisa dan Kevin telah menikah selama 6 tahun saat mengadopsi Sabrina. Pada tanggal 16 November 2012 pukul 1.15 dini hari, polisi menerima telepon dari seorang wanita yang menangis dan berteriak histeris sambil mengeluarkan kata-kata memohon untuk tidak membunuh ibunya. Awalnya operator panggilan darurat kepolisian kesulitan untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi karena si penelpon terdengar begitu terguncang sehingga yang terdengar hanya teriakan dan tangisan. Namun tidak begitu lama si penelpon akhirnya menjelaskan apa yang terjadi dengan mengatakan ia menikam ibuku dan memukuli ibuku. Si penelpon diketahui bernama Megan Zanella, putri pertama dari Lisa Novel. Dalam salah satu interviunya dengan HLN, True Crimes and Headlines, Megan menceritakan malam yang naas itu. Megan yang sedang berada di kamarnya mendengar suara anjing menggonggong dan berisik di ruangan bawah. Ketika ia menuruni tangga dan mencoba melihat apa yang terjadi, ia mendapati Sabrina menikam ibunya. Megan berteriak kepada Sabrina untuk menghentikan tindakannya itu, namun Sabrina tidak kunjung berhenti. Megan lantas menarik Sabrina dan bergumul selama beberapa saat dengan Sabrina, namun Sabrina berhasil meraih pisaunya lagi dan mengacungkan pisau itu kepada Megan. Melihat hal itu, Megan lantas pergi ke ruang kerja rumahnya untuk menelpon polisi. Dari pernyataan Megan kepada panggilan darurat kepolisianlah, polisi mengetahui bahwa Sabrina Zunih yang adalah saudara asuhnya yang telah menikam ibunya sampai mati. Saat menyaksikan kejadian itu, Megan baru berusia 13 tahun dan adik tiri Megan, Hailey, yang pada saat kejadian bersembunyi di dalam lemari kamar baru berusia 3 tahun. Setelah menelpon polisi, Megan lantas berlari keluar rumah dan disambut oleh polisi yang tidak lama tiba di rumah itu. Polisi pun sempat menodongkan pistolnya ke arah Megan karena mereka mengira Megan adalah Sabrina. Salah satu anggota polisi yang tiba di lokasi kejadian, Randy Mulnax, dalam interviunya dengan HLN True Crimes and Headlines, menceritakan bahwa ia melihat seorang remaja wanita yang terlihat sangat kacau dan putus asa berlari ke arahnya. Sambil menangis, remaja itu yang adalah Megan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam rumah karena Sabrina sedang menikam ibunya. Menurut cerita Randy, rumah itu sangat gelap ketika ia berjalan di lorong untuk menuju kamar utama. Ia melihat cahaya lampu di kamar itu dan segera mendatanginya. Namun sebelum memasuki kamar utama itu, Randy berteriak untuk menyuruh siapa saja yang berada dalam ruangan itu untuk keluar. Tidak lama kemudian Sabrina keluar dan memegang sebilah pisau. Randy lantas meminta Sabrina untuk menjatuhkan pisau itu. Ketika Sabrina sudah melepaskan pisaunya, polisi lantas memasuki kamar utama.
Layaknya lautan darah, ruangan itu penuh dengan darah Lisa yang mencoba melawan ketika Sabrina menikamnya. Lisa ditemukan tergeletak di lantai dan sudah tidak bernyawa. Baju yang dikenakan Lisa terlihat basah kuyup oleh darah. Lantai kamar juga terlihat penuh dengan darah. Tidak lama Randy memasuki ruangan, ia mendengar suara tangisan seorang anak yang diketahui anak itu adalah Hailey, anak kedua Lisa yang bersembunyi di lemari baju kamar itu. Anak malang itu harus menyaksikan ibunya dibunuh oleh Sabrina. Selanjutnya lewat laporan otopsi, polisi menemukan setidaknya 188 luka tikam terdapat pada tubuh Lisa. Dari barang bukti pisau yang digunakan Sabrina, pisau itu terlihat bengkok karena kebrutalan tikaman-tikaman pada tubuh Lisa. Pisau yang digunakan Sabrina adalah pisau roti panjang yang bergerigi. Selanjutnya polisi mengirim CSI untuk meneliti TKP dan polisi mengamankan Sabrina ke kantor polisi. Suami Lisa, Kevin Novel, diketahui tidak berada di dalam rumah pada waktu kejadian karena ia sedang bekerja. Dari sambungan telepon yang dilakukan oleh polisi lah, Kevin mengetahui bahwa Lisa istrinya telah meninggal dunia. Ketika polisi menggali lebih dalam, polisi menemukan cerita yang tidak kalah mengejutkan di balik kejadian naas itu. Ketika diamankan di kantor polisi, Sabrina awalnya mengatakan pada polisi bahwa saat tengah malam ia terbangun karena merasakan sakit kepala. Lantas kemudian ia menuju kamar mandi kamar utama untuk mengambil obat sakit kepala. Namun tiba-tiba saja ia pingsan tanpa sebab dan selanjutnya ia tidak mengingat apapun. Polisi pun tidak mempercayai kesaksian Sabrina yang tidak masuk akal. Namun pengacara Sabrina muncul di tengah-tengah interogasi dan meminta Sabrina untuk tidak mengatakan apapun. Selama 9 bulan Sabrina tidak mengatakan apapun kepada polisi. 9 bulan setelah kematian Lisa, Kevin Novel ditahan oleh polisi. Tertangkapnya Kevin Novel diketahui atas kesaksian Sabrina yang telah lama bungkam. Kevin ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan bersama Sabrina atas istrinya Lisa Novel, dan selanjutnya diketahui bahwa Kevin yang berusia 41 tahun dan Sabrina mempunyai hubungan gelap ketika Sabrina berusia 17 tahun. Hubungan tidak pantas itu terjadi 9 bulan setelah Sabrina pindah ke rumah keluarga Novel dan 8 bulan kemudian Sabrina membunuh Lisa. Menurut hasil interogasi polisi, Lisa dan Sabrina memang tidak akur walaupun awalnya mereka mempunyai hubungan yang sangat baik. Sebagai seorang wanita, Lisa mengetahui bahwa Sabrina dan Kevin bersikap tidak pantas, tidak selayaknya hubungan ayah dan anak asuh. Hal ini sangat mempengaruhi kedamaian rumah tangga Lisa dan Kevin. Kevin sering menunjukkan gestur ketertarikannya kepada Sabrina yang terbaca jelas oleh Lisa. Dan Sabrina pun yang dimabuk cinta menyambut baik perhatian-perhatian yang diberikan oleh ayah asuhnya itu. Sabrina juga mengatakan kepada pihak berwenang bahwa hubungannya dengan ayah asuhnya itu pada musim semi 2012 dan berlanjut pada musim panas dan gugur tahun itu. Beberapa minggu sebelum Lisa meninggal, Lisa sempat mengatakan pada Sabrina untuk keluar dari rumahnya. Kemudian 1 minggu sebelum Lisa meninggal, diketahui bahwa Lisa mengirimkan pesan kepada Kevin yang mengisyaratkan bahwa Lisa mengetahui hubungan terlarang Kevin dan Sabrina dan menyuruh Kevin untuk berpikir jernih dan memilih dia dan anak-anaknya. Selanjutnya dalam pengakuannya pada polisi, Sabrina mengatakan bahwa Kevin memaksanya untuk melakukan pembunuhan itu. Kevin juga menghujani Sabrina dengan mimpi-mimpi bahwa mereka akan bahagia bersama jika Lisa tidak ada. Sabrina juga mengatakan bahwa ia dan Kevin telah merencanakan pembunuhan ini selama beberapa bulan. Awalnya mereka berpikir untuk menembak Lisa dengan menyewa pembunuh bayaran, namun mereka kemudian sepakat untuk menikam Lisa saat ia sedang tidur. Dalam persidangan, juri pun dibuat bingung dengan kebenaran kesaksian Sabrina. Namun gelagat Kevin lah yang membuat pihak berwajib dan juga pengadilan mempercayai apa yang dikatakan Sabrina. Beberapa bulan sebelum Kevin ditangkap, Kevin diketahui telah menerima polis asuransi jiwa milik Lisa yang berjumlah 800.000 US dollar. Kevin lantas membelanjakan uang itu untuk membeli mobil mewah, membeli alat perkemahan dan memperbaiki rumahnya. Kemungkinan besar motif dari pembunuhan Lisa adalah uang asuransi milik Lisa. Jadi ketika Kevin ditahan oleh pihak berwenang, Sabrina setuju untuk bersaksi melawan Kevin guna mendapatkan keringanan hukuman atas apa yang ia lakukan. Kevin ditahan dengan tuntutan konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan pada Sabrina. Dalam persidangan, Sabrina memojokkan Kevin dengan menyatakan bahwa Kevin memanipulasinya untuk menjadi senjata pembunuh Lisa. Dan karena penyakit mentalnya, ia tidak dapat berpikir secara jernih dan dengan mudah diperdaya oleh Kevin untuk membunuh Lisa Novel. Dan tentu saja Kevin secara tegas menolak tuduhan Sabrina dan mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu atas terjadinya malam yang naas itu. Namun keputusan pengadilan tidak akan mudah dibodohi oleh pasangan ini.
Kevin Novel dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan berat, 3 tuduhan keterlibatan pembunuhan berat atas Lisa Novel, dan 6 tuduhan pelecehan dengan putri angkatnya Sabrina Zunich. 6 total 12 tahun tambahan untuk menjalani hukuman seumur hidup berturut-turut, dan dia juga diklasifikasikan sebagai pelanggar. Kevin Novel sekarang berusia 51 tahun. Ia menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Erie Lake. Menurut catatan publik, ia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2055 ketika ia berusia 86 tahun. Sedangkan Sabrina Zunich mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, namun berhak mengajukan pembebasan bersyarat setelah menerima hukuman 30 tahun. Dalam kasus ini, korban yang paling menderita adalah kedua anak Lisa, Megan dan Hailey, yang menyaksikan kejadian brutal pada hari itu. Maka oleh karena itu, pengadilan menghadiahi kedua orang anak Lisa dengan uang sejumlah 6,2 juta US dollar. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune!